saudara-saudari, selamat berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Guntoro SCY, dalam program Pastoral Keluarga. Topik kita kali ini, kepada siapakah keluarga Anda menaruh kepercayaan dan harapannya? Saudara-saudariku, secara kebetulan tahun ini adalah tahun Yubelium Pengharapan. Adalah baik bagi kita semua untuk merenungkan dan melanjutkan peziarahan kita pada tahun Yubelium Pengharapan ini, yang secara resmi telah dibuka oleh almarhum Paus Fransiskus. Bagaimana keluarga Kristiani menempatkan kepercayaan dan harapannya? Kita akan belajar dari Nabi Yeremia yang menjelaskan kepada kita semua, khususnya Yeremia bab 17 ayat 5 sampai 8, menjelaskan bahwa harapan itu terletak dalam konteks kepercayaan. Jadi pertanyaan mendasarnya adalah, kepada siapa Anda menaruh kepercayaan dan pengharapan selama ini? Ada hubungan yang sangat penting, bahkan sangat erat antara kepercayaan dan pengharapan. Jika Anda menaruh kepercayaan Anda pada orang yang salah atau kepada objek yang salah, maka Anda akan kehilangan harapan. Tetapi kalau kita menaruh kepercayaan dan harapan hanya kepada Allah, kita akan bahagia karena kita mempunyai sumber pengharapan yang benar yang akan menjamin hidup kita di dunia ini maupun di surga. Wow, keren bukan? Nabi Yeremia menghadirkan dua tipe orang di dalam Yeremia bab 17. Yang pertama, orang yang menaruh kepercayaan dan harapan hanya kepada kehidupan duniawi. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mencari kekuatannya di dalam daging, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Kita bisa melihat tipe pertama ini adalah orang yang mempercayakan hidupnya kepada hal-hal yang fana, kepada ciptaan yang terbatas, yang hanya bersifat sementara, seperti mendewakan manusia, memuja kekayaan, memuja uang, kekuasaan, memuja kepuasan yang bersifat sementara seperti makanan, minuman, seks yang tidak sehat, atau menempatkan kehormatan sebagai harga mati. Wah, ini kehormatan sebagai harga mati. Ya, kalau dalam dunia modern ini, menempatkan diri sebagai orang yang harus terkenal, orang yang harus viral, di mana-mana orang mengenalnya. Saudara-saudariku, saya tahu kita semua sering tergoda untuk bergantung atau tergantung pada manusia lain atau pada hal-hal duniawi lainnya. Kita seringkali menaruh kepercayaan kita kepada ciptaan dengan harapan bahwa kita akan lebih bahagia atau mereka akan menjamin kehidupan kita lebih baik. Padahal yang benar adalah tidak akan pernah, bahwa mereka atau hal-hal yang terbatas itu akan menjamin kebahagiaan kita. Maka Yeremia berkata bahwa mereka yang menaruh kepercayaan mereka pada manusia dan mengandalkan hal-hal duniawi tidak akan pernah berbuah. Mereka seperti tanaman di padang pasir.
mereka tidak menghasilkan buah apapun. Nah, bahaya kan untuk hidup kita? Kita akan mandul sampai mati. Kita tidak akan pernah berbuah, menghasilkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah jenis manusia yang menaruh kepercayaan dan harapannya kepada Tuhan. Yeremia menjelaskan demikian. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Saudara-saudari, di dalam Tuhan, Anda seperti tanaman yang selalu terhubung dengan air, dengan aliran sungai, sehingga walaupun panas menerjang atau panas akan datang, cobaan akan datang, Anda mungkin berada di padang gurun kehidupan Anda karena banyaknya masalah yang Anda hadapi sebagai pribadi maupun sebagai keluarga. Mungkin Anda mengeluh bahwa suamimu selingkuh, istrimu tidak setia, atau anak-anakmu punya ketergantungan kepada minuman keras atau narkoba. Atau mungkin keluargamu sedang mengalami kesulitan ekonomi. Ada anak yang gagal dalam pendidikan. Ada anakmu atau saudara-saudarimu, bahkan dirimu sendiri yang gagal membangun hidup berkeluarga. Atau dalam konteks kita negara Indonesia, ada saudara-saudari atau adik, kakak, atau anak-anakmu sendiri yang menikah di luar gereja. Wah, banyak lagi masalah-masalah lainnya, bukan? Tetapi Anda perlu ingat bahwa Anda sebagai orang yang telah memiliki kepercayaan dan menaruh harapan hanya kepada Tuhan, ingat bahwa Anda memiliki berkat yang melimpah. Anda memiliki energi yang cukup, rahmat yang cukup, karena Anda hidup di dalam Allah. Ingat, hanya orang yang mengandalkan Tuhan yang bisa melakukan hal besar ini, yaitu tetap percaya, tetap meletakkan pengharapannya hanya di dalam Tuhan. Saya sebagai seorang imam kagum dengan Nabi Yosua yang dalam menghadapi kesulitan hidupnya, baik hidup pribadi, keluarga, dan bangsanya, ia tetap berseru dengan lantang, "Aku dan keluargaku akan tetap beribadah kepada Tuhan." Yosua bab 24 ayat 15. Hal ini sangat inspiratif untuk Anda, untuk orang tua, untuk suami maupun istri sebagai kepala dalam keluarga. Milikilah iman, kepercayaan, pengharapan seperti juga Nabi Yosua. Aku dan keluargaku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Saya yakin kalau banyak kepala keluarga seperti Yosua, pastilah banyak keluarga akan mengalami hidup yang bahagia, hidup dalam kasih, hidup dalam kesejahteraan bersama Allah. Pada kenyataannya, banyak kepala keluarga yang justru tidak menempatkan kepercayaan dan pengharapannya kepada Allah. Maka pentingnya kepercayaan dan harapan kepada Tuhan di dalam kehidupan berkeluarga. Saudara-saudariku, banyak orang atau keluarga pada zaman modern ini yang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Banyak keluarga yang sudah meninggalkan Tuhan dan kehilangan harapan kepada Tuhan. Banyak anak-anak dalam keluarga yang tidak mengandalkan Tuhan lagi. Mereka sudah kehilangan kepercayaan dan harapannya. Mereka memilih percaya kepada kemampuan manusia, khususnya kepada teknologi sebagai pengganti Tuhan. Sehingga akhirnya mereka banyak yang frustrasi dan banyak yang gagal dan mati. Sedangkan jika Anda, keluarga Anda percaya dan hidup dalam harapan kepada Tuhan,
Anda dan keluargamu akan memiliki persediaan air yang cukup, berkat yang cukup, bahkan ketika mengalami masa-masa sulit atau masa-masa di padang gurun, atau ketika Anda mengalami tsunami hidup berkeluarga, Anda tetap memiliki sesuatu, memiliki Allah di mana Anda akan selalu mempunyai harapan, mempunyai kehidupan, sukacita. Itulah perbedaannya. Maka bagaimana kita menaruh kepercayaan dan harapan keluarga kita sekarang ini? Bagi Anda yang selama ini telah keliru menaruh kepercayaan dan harapan hanya kepada hal yang bersifat sementara atau yang bersifat terbatas, atau hanya kepada manusia, misalnya dengan memilih jalan yang keliru, jalan yang gelap, maka sekarang tibalah waktunya untuk kembali pulang kepada jalan yang terang, kepada Allah, yaitu kembali kepada keluargamu, kembali kepada rumahmu, kembali kepada pasanganmu, dan kepada anak-anakmu. Ingat, selama ada kehidupan, berarti Anda masih punya kesempatan untuk memperbaiki hidup yang selama ini mungkin gelap, selama ini sudah hancur atau sudah mati. Karena Anda telah meninggalkan Allah dan mencampakkan keluargamu, mengkhianati pasanganmu, dan tidak peduli dengan keluarga, nasib pasangan, atau anak-anakmu. Kalau Anda menyadari hal ini, Anda menyadari bahwa Anda telah berdosa, namun Anda menunda pertobatanmu, dengan demikian Anda sebenarnya sudah mengalami kematian, walaupun secara fisik Anda masih hidup. Saudara-saudariku yang terkasih, keluarga Kristiani, dimanapun Anda berada, kita tidak diminta untuk melarikan diri dari dunia ini. Ingat, tidak. Kita harus menghadapi kesibukan, tantangan, kesulitan setiap hari dengan sukacita, dengan kepercayaan, dan dengan pengharapan. Tetapi kepada siapa selama ini Anda telah menaruh kepercayaan dan harapan Anda, itu menjadi pertanyaan yang penting untuk sekali lagi kita renungkan. Dan inilah poin pentingnya. Karena jika Anda dan keluarga Anda percaya kepada Tuhan, Anda dan keluarga Anda akan diberkati. Dan berkat itu seperti pohon yang ditanam dekat aliran sungai. Sekali lagi, di mana keluarga Anda tidak akan pernah layu dan mati karena hidup dekat dengan Allah. Anda akan bahagia, keluarga akan selalu bersuka cita, dan keluarga Anda akan dimuliakan oleh Allah melalui berkat-berkat-Nya. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai seorang imam, saya sangat bahagia dengan panggilan imamat saya. Dan tahun ini adalah ulang tahun imamat saya yang ke-15 sebagai seorang imam. Karena saya didabiskan pada tanggal 20 Juli tahun 2010. Wow, rahmat yang luar biasa. Dan hari ini juga pada tanggal 17 Mei 2025, saya merayakan ulang tahun kelahiran yang ke-46. Sebagai imam yang aktif dalam pastoral keluarga dan orang muda, saya tetap menaruh kepercayaan, rasa syukur, dan pengharapan saya hanya kepada Tuhan yang lebih dulu mengasihi dan memanggil saya untuk terlibat dalam karyanya di dunia ini. Maka izinkan saya memberkati Anda dan keluarga Anda agar semakin percaya dan menaruh harapan, kepercayaan keluarga Anda hanya di dalam Allah. Doa dan berkat untuk Anda semuanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berjumpa dalam program-program selanjutnya. Adios.